Gagal bayar GoPayLater lagi teman-teman. Apakah GoPayLater ada DC lapangan? Pengalaman dan gagal bayar GoPayLater itu apa dan risikonya apa? Jadi buat teman-teman semuanya, GoPayLater itu adalah anak dari induk Gojek ya, Gojek PayLater sama dengan GoPayLater. Yang mana DC lapangan dari aplikasi GoPayLater ini di tahun 2023 apakah ada datang ke rumah kita? Saat ini ternyata sedang menjadi masalah bagi semua orang ya, bagi semua pengguna aplikasi GoPayLater. Mengapa? Ya karena mereka takut akan datangnya DC lapangan ke rumah mereka, teman-teman. Seperti itu ya, pasalnya seperti itu. Kalau mereka gagal bayar, ya mereka takutnya DC lapangan datang ke rumah mereka, mengubrak-abrik rumahnya, mengambil semua barang. Enggak seperti itu, teman-teman ya, DC lapangan. DC lapangan juga ada SOP saat mereka menjalankan tugas ke rumah nasabah-nasabah yang gagal bayar. Mereka palingan ya menagih lah, menagih intinya. Ya walaupun dengan ancaman sedikit-sedikit ya pasti ada ya. Kalau ibu tidak mau membayar, ibu akan paling ancamannya ya slick OJK, blacklist data finance kalian, nggak bisa melakukan skor kredit lagi dimanapun ya, pinjaman nggak bisa ke bank. Intinya data kalian sudah slick OJK, kalian tidak akan bisa lagi melakukan pinjaman ataupun kredit di bank. Tapi gue juga tidak tahu teman-teman semua ini benar atau tidak ya, benar atau tidak. Ya kalian yang membuktikan sendiri, kalian ke bank bisa meminjam uang, apakah kalian bisa? Kalian ingin melakukan kredit motor, apakah kalian bisa? Itu tergantung kalian lagi mencoba itu semua ya. Walaupun kalian diberitahukan oleh pihak bank, pihak aplikasi Shopee PayLater, Kredipo PayLater, Akulaku PayLater, GoPayLater, data Anda sudah blacklist atau slick OJK Pak. Jadi Anda tidak bisa melakukan pinjaman lagi ya. Kalian sendiri yang melakukan pinjaman, mencoba ke tempat lain, apakah bisa atau tidak. Berarti kalau masih bisa, berarti data kalian aman dari slick OJK dan blacklist data finance, teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman semua di sini. Jadi buat teman-teman semua, kebanyakan apabila ingin mengajukan pinjaman uang ke dalam aplikasi pinjaman online, tidak harus menyediakan sebuah pinjaman ya, khusus apapun. Namun, biasanya persyaratan yang akan dibutuhkan oleh para pengguna atau nasabah yaitu hanya berupa KTP dan nomor rekening bank atau akun e-wallet saja sebagai proses pencairan dana dari aplikasi pinjaman online ataupun aplikasi PayLater lain ya, seperti GoPayLater ini. Seperti yang dana yang sudah kalian dapatkan dari GoPayLater ini ya teman-teman. Sebagai validasinya, pengguna akan disuruh untuk berfoto selfie sambil memegang KTP asli miliknya. Meskipun meminjam uang terbilang cukup mudah dan cepat, namun ternyata ada beberapa risiko yang bisa kalian dapatkan sebagai nasabah pinjaman online. Banyak sekali lah intinya risiko yang bisa kalian dapatkan ya. Nggak hanya di GoPayLater saja. Nah ini merupakan sebuah hal yang menjadi banyak pertanyaan banyak orang yang menggunakan jasa pinjaman online atau aplikasi PayLater lain ya. Apakah DC lapangan GoPayLater ada ke rumah nasabah? Nah untuk saat ini GoPayLater ada DC lapangannya atau tidak di saat para pengguna sedang mengalami gagal bayar. GoPayLater apakah ada DC lapangan? Nah, banyak sekali teman-teman semua yang menanyakan hal ini, apakah ada DC lapangan dari GoPayLater? Bang, apakah DC lapangan akan datang ke rumah kita sebagai nasabah yang gagal bayar di aplikasi GoPayLater, Bang? Nah, simak video ini sampai habis teman-teman semua ya. Jadi memang banyak sekali teman-teman kita yang bertanya seperti itu, apakah ada DC lapangan datang ke rumah kita? Nah, jawabannya seperti ini ya. Jawabannya yaitu ada, teman-teman, ada. Tapi biasanya DC lapangan itu teman-teman semua dari GoPayLater akan langsung datang ke rumah pengguna nasabah yang gagal bayar yang menunggak sisa pinjaman atau tagihannya lebih dari 1-3 bulan saja. Nah, kalau kalian nunggak bayaran selama 1 bulan dan 3 bulan, ya pasti akan ada DC lapangan ke rumah kalian sejak tanggal awal jatuh tempo pinjaman di PayLater GoPayLater kalian, teman-teman ya. Intinya teman-teman ya, kalian berhutang ya, intinya kalian bayarlah pinjaman kalian di aplikasi GoPayLater ataupun PayLater lainnya. Sesuai yang dilansir dari laman resminya, DC lapangan GoPayLater ini akan langsung melakukan penagihan uang bagi para pengguna yang gagal melakukan pembayaran setelah tidak bisa dihubungi, baik itu melalui SMS, email, WhatsApp ataupun langsung melalui telepon. Jadi DC lapangan akan datang ke rumah teman-teman semua jika kalian tidak merespon daripada SMS, email, WhatsApp, telepon dari DC pinjol ya. Mereka akan datang ke rumah teman-teman semua yang gagal bayar langsung ya, tanpa pemberitahuan apapun.
mereka akan langsung datang sesuai alamat KTP kalian. Kecuali kalau kalian tinggal di kos-kosan, di kontrakan, ya kalian bisa pindah-pindah kontrakan, aman lah dari DC intinya teman-teman. Tapi ya kalau kalian ketemu di jalan oleh DC lapangan, ya kalian akan ditagih juga teman-teman. Seperti kejadian kemarin ya, kejadian kemarin itu ada DC lapangan yang salah orang ya, salah orang ketemunya di Alfamart ya. Dikiranya itu nasabah yang gagal bayar, ternyata cuma salah paham saja, bukan salah orang ya. Luar biasa, ngakak juga gua nonton kemarin. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk Anda semua ya teman-teman, mungkin sebagai pengguna GoPayLater harus bisa membayar tagihan tepat pada waktunya. Jika tidak, maka aplikasi GoPayLater ini akan secara terus-menerus meneror pengguna dalam waktu 1-2 minggu, bahkan hingga berbulan-bulan sampai penggunanya melakukan pembayaran tagihan. Seperti itu ya. Intinya, kalau kalian gagal bayar, kalian akan diteror habis-habisan teman-teman oleh DC lapangan, oleh DC pinjol dari GoPayLater ataupun PayLater lain. Ya sama saja lah intinya ya, namanya hutang ya, mereka akan terus menagih dengan cara apapun, dengan ancaman, dengan hinaan, intinya dengan secara tegas lah mereka akan menagih daripada nasabah yang gagal bayar tersebut. Sedangkan pengalaman gagal bayar di aplikasi GoPayLater itu apa maksudnya Bang? Nah, di sini buat kalian semua yang gagal bayar di aplikasi GoPayLater, mereka akan mengirimkan surat somasi dari pihak GoPayLater atau bayar tagihan dari aplikasi Gojek GoPayLater ya. Banyak sekali tentunya risiko berat yang harus dialami oleh para pengguna jika telat bayar atau gagal bayar alias gagal bayar di GoPayLater di tahun 2023 ini teman-teman semua ya. Jika tidak, teman-teman semua ya kalian harus siap lah dengan surat somasi yang pertama. Yang kedua ya, DC lapangan akan ke rumah kalian untuk menagih dana pinjaman atau PayLater kalian yang belum kalian selesaikan. Ya namanya juga slik OJK ya, pasti akan kalian dapatkan ya teman-teman kalau kalian gagal bayar di aplikasi GoPayLater. Ini ada juga cerita dari pengguna GoPayLater ya, pengalaman ia galbay di tahun 2023 ini. Pada saat itu saya mendadak ada keperluan penting dan saya tidak memiliki uang. Kemudian saya mencoba untuk meminjam uang ke aplikasi GoPayLater 600.000. Setelah itu saya hanya bisa membayar pinjaman sebesar 250-an ribu saja. Kemudian setelah 1-3 bulan saya tidak lagi membayar pinjaman yang sisanya tersebut. Nah, pas waktu itu saya merasa khawatir dan langsung mencari informasi melalui berbagai sumber mengenai apakah adanya DC lapangan atau debt collector Gojek PayLater datang ke rumah nasabah yang gagal bayar. Tidak lama setelah itu saya langsung didatangi oleh debt collector lapangan GoPayLater. Dikiranya siapa, ternyata bermaksud untuk menagih sisa pinjaman yang masih belum bayar sama sekali di GoPayLater ya. Jadi dia baru bayar 250-an ribu saja, sisanya masih 450 ribu lagi, yang mana 450 ribu itu ditagih oleh DC lapangan ke rumah nasabah yang gagal bayar. Wow, sangat luar biasa teman-teman. 450 ribu saja mereka menagih menggunakan DC lapangan. Apalagi orang-orang yang ditipu 500 ribu, orang-orang yang minjam 1 juta tapi nggak bayar, ujung-ujungnya udah nggak pakai bunga, nggak bayar lagi kan. Menyusahkan. Intinya buat teman-teman semua, jangan pernah meminjamkan uang kepada orang-orang yang tentu saja namanya buruk ya. Ya kalau keluarga sendiri ya boleh lah intinya. Tapi kalau sudah sekali dipinjamkan tapi tidak dibayar lagi, ya jangan kalian pinjamkan lagi teman-teman, merugikan kalian sendiri. Nah, ini dari DC lapangan ya. Mohon maaf, mohon minta waktunya sebentar. Apakah benar ini dengan Bapak? Ya benar, ya kami dari pihak debt collector lapangan GoPayLater ingin menagih sisa pinjaman uang yang masih belum Bapak bayar hingga saat ini. Kemudian saya menjawab, oh iya, untuk saat ini mohon maaf dengan sebesar-besarnya Pak, karena saya masih belum memiliki uang untuk membayar sisa pinjaman tersebut. Oh iya Pak, gak apa-apa, ini kata DC lapangan. Bapak kami beri waktu hingga 1 minggu ke depan untuk melunasi sisa pinjaman yang Bapak ajukan kepada kami. Iya Pak, siap. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan dana tersebut untuk bisa melunasi semua tunggakan saya ke GoPayLater Pak. Oke, terima kasih, kami izin pergi kembali. Seperti itu saja teman-teman ya, dari DC lapangan ke rumah kalian. Ya mereka akan menagih dengan secara baik-baik. Kalau tidak baik ya kalian laporkan saja ke polisi ya. Apalagi sampai melakukan kekerasan fisik, ya kalian tinggal rekam, viralkan, laporkan ke polisi dan masalah selesai. Bisa utang kalian bisa lunas kalau seperti itu. Itu saja informasi yang bisa gua sampaikan di 9 menit ini. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.